Halo Bapak Ibu dan teman-teman, saya Christopher dan hari ini saya mau bahas tentang program proteksi rumah sakit dari Prudential yang terbaru, yaitu Program Healthcare Plus atau Pro-Selisih Sehat. Ya, secara manfaat kedua manfaat ini sama persis ya, yang membedakan hanyalah cara bayarnya. Kalau program Healthcare Plus itu adalah program unit link, kalau PSS Pro-Selisih Sehat adalah program tradisional. Nanti seperti apa bedanya nanti kita jelaskan di video yang lain ya. Sebagai informasi, dulu itu kita punya juga program yang belum sesuai tagihan. Jadi ada batasan nominalnya untuk kamarnya berapa, kemudian dokternya berapa. Lalu kita lihat kondisi di lapangan. Program sesuai tagihan ini lebih menjawab kebutuhan ya. Karena kita lihat kalau pengobatan dan rumah sakit itu tiap tahun mengalami penyesuaian. Jadi yang lebih menjawab kebutuhan adalah program ini yang terbaru. Oke. Nah, seperti apa detail programnya saya akan menjelaskan satu persatu ya. Gampangnya sebetulnya sebelum saya bahas satu persatu, kita akan cover semua biaya yang timbul karena rawat inap di rumah sakit. Mulai dari kamar, obat, dokter, operasi, semua yang sifatnya pengobatan, ada diagnosanya, kita cover sesuai tagihan. Kita cuma pilih aja satu kamar satu atau satu kamar dua, dan wilayah mana yang biasanya kita berobat. Itu nanti akan menyesuaikan premi yang kita ambil. Ya, yuk kita lihat ke tabelnya satu persatu ya. Yang pertama, kamar ya. Kamar seperti kita sampaikan tadi, kita tinggal pilih satu kamar satu atau satu kamar dua. Kamar ini penting kenapa? Karena pada waktu kita masuk ke rumah sakit, pertanyaan pertama adalah punya insurance. Yang kedua, setelah ada insurance, fasilitasnya kamar yang mana? Nah, maka kita cuma punya dua pilihan, kamar satu kamar satu atau satu kamar dua. Ya, jadi ini pilihan ya. Nah, biasanya memang saya sarankan satu kamar satu, tapi terserah Bapak Ibu sesuai dengan pilihan. Nah, kemudian kalau kita dilihat di sini ada opsi. Opsi ini sebetulnya adalah pilihan. Jadi kita bisa juga nggak pakai patokan satu kamar satu atau satu kamar dua, tetapi pakai angka nominal ini. Tetapi prakteknya di lapangan pasti yang lebih banyak kita pakai patokan satu kamar satu atau satu kamar dua, karena lebih gampang dan untuk long termnya, untuk jangka panjangnya kita akan lebih mudah menggunakan patokan ini. Ya, kemudian kita lihat ya manfaat yang lain. ICU, obat, dokter bedah, semuanya sudah sesuai tagihan ya. Kita lihat bahkan dokternya pun satu hari kita bisa cover sampai 2 kali kunjungan. Dan untuk dokter spesialis, masing-masing tipe spesialis itu bisa 2 kali kunjungan. Jadi tidak dibatasi sampai berapa jenis dokter spesialis, karena kita tahu ada beberapa jenis sakit yang membutuhkan lebih dari satu dokter spesialis. Ya, dan ini juga udah termasuk sebelum dan sesudah rawat inap, karena biasanya kalau kita belum tahu kalau kita harus rawat inap, biasanya kan kita ke dokter dulu. Ternyata oh ini harus rawat inap, maka bill-nya itu pun juga bisa kita cover secara reimburse. Demikian juga setelah kita keluar rumah sakit, kita akan kontrol, itu juga akan kita cover ya secara reimburse, tapi gampang sekali lewat aplikasi Pulse, itu cepat sekali, gampang sekali. Nah, hanya ada dua manfaat rawat inap yang tidak on bill, yaitu adalah manfaat pendamping ya. Karena kalau kita lihat dengan nominal sekian itu sudah sangat besar sekali, tapi ini tergantung rumah sakit ya ketersediaannya. Yang satunya adalah yang tidak on bill adalah untuk nominal. Kalau yang seperti ini manfaat tunai, ini maksudnya seperti ini. Kalau kita pakai Prudential sebagai second insurance, misalnya kita sudah di cover oleh asuransi lain, maka ini sebagai second insurance, maka kita akan covernya manfaat tunai yang seperti ini. Tapi di luar dari itu, kalau kita pakai ini sebagai satu-satunya asuransi, semuanya sudah sesuai tagihan. Itu tadi kita ngomong yang rawat inap. Kemudian ada juga yang rawat jalan. Rawat jalan itu adalah rawat jalan kecelakaan, jalan darurat kecelakaan maksud saya. Ya, kemudian kita lihat ini juga kalau misalnya untuk kasus kanker dan cuci darah, kita semua juga udah cover sesuai tagihan juga secara cashless ya. Semuanya itu kita bisa cover mulai dari, kalau kita lihat yang plan yang paling kiri, yang paling dasar, yang paling basic itu adalah mulai dari start dari 2 miliar ya. Dan itu adalah keistimewaannya. Dan kalau misalnya 8 miliar ini apa sih? 8 miliar ini adalah booster. Artinya apa? Kalau suatu saat kita merasa bahwa 2 miliar ini
Rasanya kok kurang ya, soalnya saya tahu beberapa case orang masuk rumah sakit karena kanker biasanya ya. Perawatannya bisa lebih dari 2 miliar. Tenang saja, 8 miliar ini maksudnya adalah cadangan dana apabila suatu saat klaimnya lebih dari 2 miliar, kita tetap tidak perlu membayar karena kita masih punya cadangan dana secara keseluruhan senilai 8 miliar ini. Dan ini untuk setiap wilayah akan semakin besar ya, karena kalau cakupan wilayahnya semakin besar, contohnya kita bisa cover yang sampai seluruh Asia atau seluruh dunia, maka otomatis kita juga menyediakannya dengan lebih besar. Nah, kira-kira dari sini mana yang lebih cocok, yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu? Yuk kita berdiskusi bareng. Terima kasih.